Begitu nama Purbaya disebut, suasana langsung berubah. Dana desa yang selama ini mengalir lewat kepala desa, sekarang diputus jalurnya. Kades panik, protes meledak, spanduk ancaman muncul. Dan saat kegaduhan itu makin liar, Prabowo turun tangan. Ini bukan isu kecil, ini bukan gosip politik, ini alarm nasional. Dalam pemeriksaan ini, petugas menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi menjadi ajang korupsi para kepala desa dan perangkatnya. Diduga melakukan tindak penyelewengan dana desa, ratusan kepala desa di Situbondo diperiksa tim Kejaksaan Negeri Kamis siang. Setelah kepala desa demo turunkan Purbaya karena peraturan terbaru, Prabowo akhirnya perintahkan kembali kepada Purbaya untuk audit seluruh kantor desa. Kami DPP PSK Indonesia akan mendukung pemerintah pusat untuk mengaudit seluruh dana desa di Indonesia. Jadi siapapun oknum, kepala desa atau oknum lain yang main-main dengan dana desa, akan kita sikat. Ada urusan. Tahu nggak ada berita viral di mana kepala desa dan adiknya membakar kantor desa ketika hendak diaudit? Alah bu, kita nggak tahu ya dana desa larinya kemana, dipakai apa? Kita taunya pemerintah pusat kasih dana desa yang totalnya entah berapa dan habis dipakai apa yang tahu cuma kepala desa dan perangkat. Jadi kalau kepala desa ketakutan ketika mau diaudit, ya menurut saya wajar karena mungkin dana desa habiskan untuk memajukan desanya. Purbaya murka. Dana desa tak lagi lewat Kades. Resmi dialihkan. Kalau negara itu manusia, mungkin dahi Menko Purbaya, Yudi Sadewa sudah berkerut sejak lama. Bukan karena capek kerja, tapi karena satu kata yang terlalu sering muncul di laporan. Dana desa bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi, bocornya halus. Nggak meledak, tapi netes terus. Kayak atap bocor kecil yang dibiarkan bertahun-tahun, tahu-tahu rumahnya ambruk. Dana desa itu niat awalnya mulia. Serius, negara mau desa hidup, mau ekonomi muter di kampung, bukan cuma di kota. Mau rakyat desa bangun jalan, usaha kecil jalan, lapangan kerja muncul. Tapi yang terjadi, banyak desa tetap gitu-gitu aja. Jalannya setengah jadi. Balai desa kinclong, tapi rumah warga masih reyon. Spanduk pembangunan banyak, hasilnya minim. Yang kelihatan maju justru gaya hidup aparatnya. Dan di titik inilah Purbaya berhenti senyum. Kalau uangnya benar dipakai, kok hasilnya nggak kelihatan? Pertanyaan ini kelihatannya simple. Tapi justru pertanyaan paling mematikan. Karena kalau dana desa itu bersih, mestinya dampaknya kelihatan kasat mata. Bukan cuma di laporan, bukan cuma di PowerPoint, tapi di warung warga, di sawah, di usaha kecil, di dapur rakyat. Faktanya, sejak dana desa digelontorkan tahun 2015 sampai 2024, 973 kasus korupsi dana desa tercatat. Setengahnya melibatkan kepala desa. Dan yang bikin kepala geleng-geleng, tahun 2025 saja 477 kepala desa terseret kasus. Ini bukan angka kecil, ini alarm nasional. Disinilah Purbaya mulai bicara keras. Bukan dengan teriak, tapi dengan kebijakan. Dan kebijakan paling bikin panas itu satu kalimat. Dana desa tidak lagi lewat kepala desa, dialihkan ke Koperasi Merah Putih. Boom, langsung ribut, langsung gaduh, langsung banyak yang tersinggung. Padahal, kalau pengelolaan selama ini beres, ngapain takut? Mari jujur. Dana desa selama ini terlalu sering berputar di lingkaran sempit. Kades, perangkat, tim kecil. Rakyat, kadang cuma jadi penonton, dikasih undangan musyawarah, disuruh tanda tangan, selesai. Koperasi Merah Putih dipilih bukan karena iseng, tapi karena logikanya beda. Koperasi itu berbasis anggota. Uangnya dipantau. Keputusannya kolektif. Bukan satu orang tanda tangan, lalu dana menguap entah kemana. Ini bukan soal mengganti aktor. Ini soal memutus pola lama. Purbaya paham betul satu hal. Kalau sistemnya dibiarkan sama, orangnya diganti 1000 kali pun, ya bocor lagi. Jadi yang dibongkar bukan orangnya dulu, tapi jalurnya. Selama dana desa lewat kepala desa, godaannya terlalu besar. Uangnya gede, pengawasan lemah. Warga segan bertanya, aparat penegak hukum datang belakangan setelah uang habis. Dan lucunya begini, kalau dana desa seret sedikit, yang ribut kepala desa. Kalau rakyat miskin, jarang ada yang ribut rame-rame. Ini yang bikin Purbaya geram, karena negara capek jadi pemadam kebakaran. Datang setelah api membakar. Dana desa itu bukan ATM jabatan, kira-kira begitu pesan tak tertulisnya. Itu uang rakyat. Titik. Makanya pengalihan ke Koperasi Merah Putih ini bukan sekadar administrasi. Ini tamparan sistemik. Negara bilang, cukup sudah pola lama. Yang menarik, protes langsung bermunculan.
Katanya pembangunan terhambat. Katanya birokrasi ribet. Katanya desa jadi susah gerak. Tapi publik bertanya balik, selama ini pembangunan desa yang mana? Kenapa yang kelihatan maju justru mobil dinas non-dinas? Dan disinilah ironi mulai terasa pahit. Kalau benar dana desa itu suci, bersih, bermanfaat, harusnya pengalihan ini disambut. Karena uang tetap ke desa. Hanya jalurnya yang diperketat. Tapi kenapa justru panik massal? Purbaya tidak naif. Dia tahu kebijakan ini pasti menyakitkan sebagian pihak. Tapi negara tidak bisa terus kompromi dengan kenyamanan segelintir orang. Lebih baik desa ribut sebentar daripada rakyat desa miskin selamanya. Dan pesan Purbaya jelas, dana desa harus kembali ke rakyat, bukan ke elit desa. Kalau kepala desa memang kerja untuk rakyat, koperasi justru jadi sekutu, bukan musuh. Masalahnya, selama ini terlalu banyak yang nyaman dengan sistem gelap terang. Gelap saat penggunaan, terang saat laporan. Sekarang lampunya dinyalakan terang-terangan. Dan seperti biasa, yang takut cahaya, pasti lari duluan. Satu hal harus ditegaskan, ini bukan perang melawan desa. Ini operasi penyelamatan desa. Dan Purbaya kali ini tidak mundur. Dana desa untuk rakyat atau ATM Kades. Fakta lapangan bikin publik ikut naik darah. Sekarang kita turunkan sebentar teorinya, naikkan fakta lapangannya. Karena rakyat itu sebenarnya nggak butuh rumus keuangan negara. Rakyat cuma pakai logika dapur. Logika sederhana, kalau uangnya besar, hasilnya harus kelihatan. Kalau hasilnya nggak kelihatan, pertanyaannya cuma satu. Uangnya kemana? Secara aturan, gaji kepala desa itu jelas. Bukan rahasia. Angkanya bahkan bisa dihitung anak SMP. Gaji pokok sekitar 2,4 juta. Tambah tunjangan ini itu, mentok di angka 3 jutaan per bulan. Setahun, 41 jutaan. Sekali lagi, dana desa bukan gaji. Dana desa itu buat bangun desa, bukan bangun status sosial. Tapi di lapangan, logika rakyat sering kejedot tembok. Baru setahun menjabat, rumah direnov besar. Belum lama dilantik, sudah pakai mobil yang cicilannya aja lebih besar dari gaji bulanan. Istri mendadak buka usaha, anak sekolah mahal, gaya hidup naik kelas. Warga masih ngutang di warung, masih antre bansos yang kadang jatuh ke orang yang itu-itu lagi. Masih disuruh sabar. Dan di titik ini rakyat mulai mikir, bukan nuduh. Ini uangnya nambah dari mana ya? Ini bukan iri, ini hitung-hitungan. Dan matematika rakyat desa itu sederhana, tapi kejam. Penghasilan kecil plus gaya hidup besar sama dengan tanda tanya besar. Purbaya paham betul pola ini. Bukan baru sekali 2 kali laporan masuk. Bukan cuma satu daerah, tapi pola nasional. Dana desa itu seperti kolam besar. Kalau ikannya sedikit, tapi yang mancing kelihatan kenyang terus, ya wajar kalau warga curiga. Makanya ketika publik dengar dana desa dialihkan ke Koperasi Merah Putih, banyak yang justru bilang, ya akhirnya. Karena selama ini dana desa terlalu sering jadi ATM berjalan. Bukan ATM rakyat, tapi ATM jabatan. Lucunya begini, kalau dana desa telah cair, Kades bisa marah. Kalau dana desa dipotong, bisa demo. Kalau dana desa diperketat, bisa ancam partai. Tapi kalau rakyat mengeluh soal bantuan salah sasaran, sunyi. Kalau pelayanan buruk, disuruh sabar. Kalau pembangunan mandek, katanya anggaran terbatas. Nah, disinilah publik mulai muak. Purbaya bukan orang yang gampang terpancing emosi, tapi angka tidak bisa dibohongi. 973 kasus korupsi dana desa itu bukan cerita WhatsApp group. 477 Kades terseret kasus di 2025 itu bukan hoax TikTok. Itu data, dan data itu teriak lebih keras dari demo. Maka ketika ada yang bilang, ini kebijakan menyudutkan desa, publik justru membalas, yang menyudutkan desa itu korupsi, bukan audit. Kalau dana desa benar-benar untuk rakyat, harusnya Kades berdiri paling depan mendukung transparansi. Karena transparansi itu pelindung bagi yang jujur, tapi yang terjadi justru kebalikannya. Ribuan Kades turun ke jalan, spanduk ancaman muncul, nada intimidasi keluar. Salah satu spanduk paling bikin merinding, partai tidak mendukung, habisi. Di titik ini, isu dana desa berubah kelas. Bukan cuma soal administrasi, tapi soal mental kekuasaan. Publik langsung bertanya, ini aspirasi atau tekanan? Ini protes atau peringatan? Ini kepala desa atau penguasa kecil yang lupa diri? Purbaya membaca ini bukan dengan emosi, tapi dengan kalkulasi dingin.
Kalau dana desa dibiarkan lewat jalur lama, tekanan politik akan selalu muncul. Karena uang besar plus kekuasaan lokal sama dengan kombinasi rawan. Maka solusi paling rasional adalah cabut uangnya dari pusat konflik. Alihkan ke koperasi merah putih. Biar dana dikelola kolektif. Biar rakyat terlibat. Biar keputusan nggak satu tangan. Ini bukan soal tidak percaya pada kepala desa. Ini soal tidak mau lagi berjudi dengan sistem yang sudah terbukti bocor. Ironinya, yang paling keras menolak justru mereka yang selalu bilang, kami kerja untuk rakyat. Kalau memang kerja untuk rakyat, kenapa takut dana dikelola koperasi rakyat? Di sini mulai kelihatan, masalahnya bukan pada desa. Masalahnya pada kenyamanan lama yang terganggu. Dan Purbaya tidak tertarik menjaga kenyamanan itu. Buat negara, yang lebih penting adalah satu hal. Dana desa harus bergerak di ekonomi warga, bukan berhenti di meja aparat. Kalau ada yang merasa dirugikan oleh transparansi, publik punya hak bertanya. Dirugikan di bagian mana? Karena rakyat selama ini sudah terlalu sering dirugikan tanpa suara. Dan dari sinilah kita masuk ke ironi yang lebih tajam lagi. Kenapa saat dana desa diperketat, Kades bisa kompak? Tapi saat rakyat menderita, suara itu menghilang. Kades ribut saat dana diperketat, tapi diam saat rakyat menderita. Purbaya bongkar ironi tanpa ampun. Di titik ini, publik mulai sadar satu hal pahit. Teriakan paling keras sering muncul bukan saat rakyat sakit, tapi saat aliran uang terganggu. Coba kita jujur sebentar. Berapa kali kita dengar kepala desa turun ke jalan karena warganya kelaparan? Berapa kali ada aksi besar karena bansos salah sasaran? Berapa kali ada spanduk raksasa karena pelayanan publik ambyar? Jarang. Kalau bukan, hampir tidak pernah. Tapi begitu dana desa diperketat, aturannya dirapikan, jalurnya diubah, boom, ribuan kades kompak. Datang ke Jakarta, teriak, marah, ancam. Publik yang nonton cuma bisa geleng kepala. Loh, ternyata bisa ya kompak? Kenapa nggak kompak waktu rakyat susah? Inilah ironi yang bikin Purbaya akhirnya ambil jalan keras. Karena negara tidak bisa terus berpura-pura buta. Bayangkan dari sudut pandang rakyat desa. Setiap hari mereka hidup dengan masalah yang sama. Harga pupuk naik, panen nggak seberapa, usaha kecil seret, bantuan nggak tepat sasaran. Keluhan masuk ke balai desa, jawabannya sering normatif. Anggaran terbatas. Sabar dulu, nanti dibahas. Tapi saat dana desa disentuh negara, kalimatnya berubah drastis. Ini menghambat pembangunan. Ini merugikan desa. Ini bentuk ketidakpercayaan. Nah, di sini publik mulai nyeletuk sinis. Pembangunan yang mana dulu nih? Kalau pembangunan desa benar-benar jalan, mestinya indikatornya jelas. Ekonomi hidup, lapangan kerja ada, usaha rakyat berkembang. Masalahnya, di banyak tempat yang berkembang justru kekuasaan kecil. Kepala desa jadi figur sentral. Kritik dianggap gangguan. Warga segan bertanya, PPD kadang cuma stempel. Dana desa yang harusnya jadi darah pembangunan, malah jadi urat nadi kekuasaan lokal. Dan ketika negara mencoba mengatur ulang, reaksi yang muncul bukan diskusi, tapi emosi. Spanduk bernada ancaman itu bukan sekadar kain, itu simbol. Simbol bahwa sebagian orang sudah terlalu nyaman memegang kendali. Purbaya membaca situasi ini dengan satu kesimpulan pahit. Kalau uangnya tetap di jalur lama, tekanan politik akan terus datang. Maka kebijakan pengalihan ke koperasi merah putih itu bukan spontan. Itu hasil akumulasi kegagalan sistem lama. Karena begini logikanya. Kalau kepala desa benar-benar mewakili rakyat, harusnya suara rakyat yang paling mereka belah. Bukan jalur pencairan dana. Dan disinilah ironi berubah jadi tamparan. Rakyat miskin disuruh sabar. Dana dipersempit, langsung demo. Rakyat bingung, bansos, sunyi. Aturan diperketat, rame-rame ke ibu kota. Ini bukan fitnah, ini kontras nyata. Purbaya tidak menuduh semua kepala desa. Itu penting dicatat. Masih banyak kades jujur, kerja siang malam, hidup sederhana. Mereka ada. Dan mereka juga korban sistem. Tapi negara tidak bisa bikin kebijakan berdasarkan pengecualian. Negara harus bertindak berdasarkan pola. Dan polanya jelas. Selama dana desa dikelola dengan pengawasan minim dan kekuasaan terpusat, risikonya terlalu besar.
apalagi ketika pemilihan kepala desa sendiri sering diwarnai uang. Sudah keluar modal besar saat nyalon, lalu pegang dana desa miliaran. Godaan itu nyata, bukan teori. Maka saat Purbaya memilih jalur ekstrem, itu bukan karena benci desa, tapi karena ingin menyelamatkan desa dari lingkaran setan kekuasaan lokal. Koperasi Merah Putih hadir sebagai penyeimbang. Uang dikelola bersama. Keputusan kolektif. Anggota punya suara. Transparansi jadi kebutuhan, bukan ancaman. Dan di sini kita bisa lihat siapa yang benar-benar takut kehilangan kekuasaan dan siapa yang cuma takut kehilangan kesempatan main sendiri. Kalau benar dana desa itu aman, bersih, dan bermanfaat, harusnya kepala desa berdiri di depan kamera dan bilang, silakan audit, kami siap. Tapi yang muncul justru kegaduhan. Dan kegaduhan itu sendiri sudah jadi jawaban. Purbaya akhirnya memilih untuk tidak berdebat panjang. Karena pengalaman menunjukkan sistem tidak bisa diperbaiki dengan argumen saja, tapi dengan perubahan jalur. Negara tidak bisa menunggu sampai kasus korupsi ke 1.000, ke 2.000. Rakyat sudah terlalu lama jadi penonton. Maka kebijakan ini bukan kompromi, ini garis tegas. Kalau dulu dana desa jadi sumber konflik, sekarang negara tarik keluar dari pusat konflik itu. Dan bagi publik, satu pesan mulai terasa jelas. Yang ribut bukan karena desa dirugikan, tapi karena zona nyaman diganggu. Dan perubahan memang selalu berisik di awal, tapi diam terlalu lama justru lebih mematikan. Skema baru dana desa, lewat Koperasi Merah Putih, Purbaya tutup celah korupsi. Pesan keras Purbaya, yang bersih tak takut audit, dana desa harus kembali ke rakyat. Sekarang kita bicara solusi, bukan basa-basi, bukan pemanis pidato, tapi perubahan jalur yang bikin banyak orang kepanasan. Pengalihan dana desa ke Koperasi Merah Putih itu bukan sekadar mindahin rekening. Ini membongkar cara berpikir lama. Selama ini, dana desa terlalu identik dengan satu jabatan. Seolah-olah begitu jadi kepala desa, otomatis jadi pemegang kunci kas. Padahal secara konsep, dana desa itu uang kolektif, bukan milik struktural. Nah, koperasi datang membawa logika yang bertolak belakang dengan feodalisme desa. Di koperasi, uang milik anggota. Keputusan lewat musyawarah, laporan dibuka, keuntungan dibagi, kegagalan ditanggung bersama. Bukan satu orang teken, lalu semua ikut. Inilah yang bikin Purbaya yakin, kalau mau dana desa benar-benar menyentuh ekonomi warga, koperasi adalah jalur paling masuk akal. Karena koperasi hidup dari partisipasi. Kalau ada yang aneh, anggota bisa tanya. Kalau ada yang janggal, bisa dibuka. Kalau ada yang main belakang, ketahuan cepat. Berbeda dengan pola lama. Uang turun, dikelola segelintir, laporan rapi, kasus muncul belakangan. Dan di titik ini, pesan Purbaya jadi sangat jelas, bahkan tanpa perlu teriak. Yang bersih tidak takut audit, yang jujur tidak alergi transparansi, yang kerja untuk rakyat tidak butuh ancaman. Kalau selama ini dana desa memang lurus, kebijakan ini seharusnya jadi tameng, bukan ancaman. Karena koperasi justru bisa melindungi kepala desa yang jujur dari fitnah dan tekanan politik. Tapi kenapa reaksi yang muncul justru defensif? Jawabannya pahit tapi nyata. Karena sistem lama memberi ruang terlalu besar untuk abu-abu. Dan negara sudah capek hidup di wilayah abu-abu. Purbaya tidak sedang menghakimi desa. Justru sebaliknya, ini bentuk keberpihakan ke desa yang sesungguhnya. Keberpihakan ke petani kecil, pedagang desa, UMKM lokal, buruh tani, ibu-ibu koperasi, pemuda desa yang mau usaha. Bukan ke elit yang cuma numpang nama desa. Pesan nasionalnya sederhana tapi menghantam. Dana desa bukan milik jabatan. Dana desa bukan hak kekuasaan. Dana desa bukan alat tekan politik. Dana desa adalah hak rakyat desa. Dan ketika Presiden Prabowo memerintahkan audit nasional dana desa, itu menutup semua perdebatan. Negara berdiri di satu sisi transparansi. Tidak ada lagi ruang bermain aman. Tidak ada lagi dalih kami tersinggung. Karena uang publik tidak mengenal perasaan, hanya mengenal pertanggungjawaban. Disinilah garis pemisahnya makin terang. Yang bersih akan berkata, silakan diperiksa. Yang abu-abu akan berkata, kenapa kami dicurigai? Padahal audit itu bukan tuduhan. Audit itu konsekuensi logis dari uang publik. Kalau uang pribadi silakan tersinggung, kalau uang negara jangan baper.
Dan koperasi merah putih menjadi simbol era baru. Uang rakyat dikelola rakyat dengan pengawasan negara. Ini bukan akhir cerita, ini awal babak baru. Babak di mana jabatan tidak lagi kebal. Babak di mana desa tidak lagi dijadikan tameng. Babak di mana laporan indah tidak cukup tanpa dampak nyata. Purbaya tahu kebijakan ini tidak populer bagi sebagian orang. Tapi negara tidak dibangun untuk menyenangkan semua pihak. Negara dibangun untuk melindungi yang lemah dari yang kuat. Dan kalau hari ini ada yang merasa kekuasaannya tergerus, publik justru bertanya, kenapa baru sekarang merasa dirugikan? Karena selama ini yang benar-benar dirugikan adalah rakyat desa yang diam. Kini diam itu diakhiri oleh kebijakan. Dana desa tidak dihapus, dana desa tidak dipotong, dana desa dikembalikan ke tujuannya. Dan sejarah akan mencatat satu hal penting. Ketika banyak orang ribut mempertahankan zona nyaman, Purbaya memilih memutus jalur yang rusak. Bukan dengan teriak, tapi dengan menggeser sistem. Kalau desa mau maju, uangnya harus mengalir ke rakyat, bukan berputar di kursi kekuasaan. Dan pesan terakhirnya paling telanjang, desa tidak sedang diserang. Desa sedang diselamatkan. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa dan rakyat sudah tahu jawabannya. Siapa yang takut dana desa kembali ke rakyat?